Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ria Hafifah dengan NIM B1124444. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Suatu kajian studi literatur hukum lingkungan hidup karya Trias Widianti Putri, terbit pada tahun 2021. Jurnal ini membahas bagaimana hukum lingkungan Indonesia berkembang, faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan, serta bagaimana negara berupaya melindungi lingkungan melalui aturan hukum. Penulis memulai jurnal ini dengan menyampaikan bahwa banyak mahasiswa kesulitan mencari sumber pendukung dalam penelitian, khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Karena itu, jurnal ini dibuat menggunakan metode studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian dan teori yang sudah ada. Jurnal ini fokus pada dua hal utama. Yang pertama itu ada faktor permasalahan lingkungan di Indonesia. Yang kedua itu ada undang-undang yang mengatur hukum lingkungan. Jadi, jurnal ini bukan penelitian lapangan, tapi rangkuman dan analisis teori-teori penting tentang hukum lingkungan. Apa itu hukum lingkungan? Hukum lingkungan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Menurut ahli seperti Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan mencakup nilai-nilai yang berlaku sekarang dan di masa depan untuk menjaga tatanan lingkungan hidup. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Hukum lingkungan Indonesia memiliki beberapa bagian penting, seperti hukum perbuatan lingkungan, hukum acara lingkungan, hukum perdata dan pidana lingkungan, hingga hukum lingkungan internasional. Ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan adalah bidang yang sangat luas dan kompleks. Perkembangan hukum lingkungan Indonesia. Hukum lingkungan Indonesia berkembang melalui 3 undang-undang utama. Yang pertama itu ada Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982, Undang-Undang Lingkungan pertama di Indonesia. Yang kedua itu ada Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997, memperbarui aturan demi menyesuaikan perkembangan zaman. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, undang-undang terbaru yang berlaku hingga sekarang. UU PPLH tahun 2009 sangat penting karena memperkuat aspek. Yang pertama itu adalah pengendalian pencemaran, yang kedua itu adalah perencanaan lingkungan, yang ketiga ada penegakan hukum, dan yang keempat ada perlindungan terhadap aktivis lingkungan. Bahkan pada pasal 66 memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar tidak bisa dituntut balik. Selanjutnya itu ada faktor penyebab kerusakan lingkungan. Di jurnal ini ada 5 faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama itu ada teknologi. Menurut Barry Commoner, teknologi modern menghasilkan limbah polusi. Contohnya seperti industri, transportasi, dan pertanian yang menggunakan bahan kimia tinggi. Yang kedua itu ada pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar kebutuhan lahan, air, energi, dan makanan. Ini membuat eksploitasi sumber daya alam meningkat. Yang ketiga itu ada motif ekonomi. Menurut Hardin dalam teori tragedy of the commons, manusia cenderung mengeruk sumber daya alam sebanyak mungkin demi keuntungan pribadi. Yang keempat ada politik dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada lingkungan membuat kerusakan semakin cepat. Yang terakhir itu ada tata nilai masyarakat. Jika masyarakat masih menganggap alam hanya sebagai alat untuk dieksploitasi, maka kerusakan akan sulit dihentikan. Jika kerusakan lingkungan bukan hanya faktor alam, tapi lebih banyak karena ulah manusia. Selanjutnya itu ada upaya perlindungan dan penegakan hukum. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 membuat banyak larangan seperti membuang limbah ke lingkungan, memasukkan limbah berbahaya ke luar negeri, membuka lahan dengan membakar, dan menyusun AMDAL tanpa sertifikat. Jika aturan dilanggar, ada sanksi administratif. Yang pertama itu ada teguran, yang kedua ada paksaan pemerintah, yang ketiga ada pembekuan izin, yang keempat itu adalah pencabutan izin lingkungan. Penegakan hukum juga dilakukan melalui yang pertama itu ada sanksi pidana bagi perusak lingkungan. Selanjutnya ada pengawasan AMDAL, baku mutu air, udara, dan limbah, serta perlindungan terhadap pegiat lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap. Tantangannya
tinggal pada pelaksanaannya. Jadi, jurnal ini memiliki dua kesimpulan yang penting. Yang pertama itu adalah hukum lingkungan berpengaruh besar terhadap pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan. Yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan pelestarian lingkungan. Yang artinya adalah hukum saja tidak cukup. Perlu kesadaran masyarakat, sikap pemerintah, dan teknologi ramah lingkungan agar kerusakan alam dapat dikendalikan. Baiklah, itulah pembahasan lengkap mengenai jurnal perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, akan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.